Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3578-3580. Orang-orang dari Ye Cheng melarikan diri, dan Timothy juga menarik formasi. Tetua-tertua dari keluarga Ye memandang Dev tanpa daya, dan akhirnya berlutut di tanah. Semua orang di keluarga Ye juga berlutut satu demi satu. Dev memandang anggota keluarga Ye yang berlutut di tanah, dan merasa lega di hatinya. Dia tidak membunuh Ludwig sama sekali. Dia hanya menggertak. Tanpa diduga, anggota keluarga Ye mempercayainya. Jika tetua-tertua dari keluarga Ye dan keluarga Ye masih bertarung mati-matian, ditambah orang-orang dari kota Ye Cheng, bahkan jika Dev menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, itu sama sekali tidak ada artinya. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan keluarga Ye juga merupakan cabang dari aliansi penyegelan iblis. Jika cabang lain dari aliansi penyegelan iblis mendapatkan berita tersebut, mereka pasti akan buru-buru membantu keluarga Ye dengan cepat. Ketika saatnya tiba, Dev dan yang lainnya takut tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Para tetua keluarga Ye tidak mengetahui identitas Dev sekarang, begitu pula anggota keluarga Ye, jadi mereka berlutut dan mohon ampun. Jika diketahui bahwa Dev lah yang membunuh Tyrell dan merupakan orang nomor satu yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis, diperkirakan keluarga Ye akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Dev. Timothy dan yang lainnya terkejut saat melihat semua orang di keluarga Ye berlutut di kaki Dev. Ayo pergi. Dev berkata pada Timothy dan yang lainnya. Tidak perlu tinggal di keluarga Ye sekarang, Ludwig sudah mati, dan diperkirakan keluarga Ye tidak akan lagi mendapat perhatian dari aliansi penyegelan iblis di masa depan. Dev membawa Timothy dan yang lainnya kembali ke keluarga Seng. Kali ini, anak-anak keluarga Seng juga menderita kerugian besar, dan Tiberius juga terluka parah, kali ini dia berlutut di tanah dengan wajah penuh rasa malu. Meskipun Timothy dan Jason berhasil diselamatkan, banyak orang di keluarga Seng mati. Saudaraku, semuanya salahku. Aku ingin membunuhmu atau mencincangmu. Aku malu dengan nenek moyang keluarga Seng kita, Tiberius menunduk dan berkata. Timothy memandang Tiberius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, banyak orang di keluarga Seng yang mati karena Tiberius. Tapi dia tidak tega mengeksekusi adiknya sekarang. Ayah, meskipun paman kedua melakukan kesalahan, titik awalnya adalah demi kebaikan keluarga Seng, tapi dia sadar bahwa dia telah ditipu oleh keluarga Ye. Selain itu, paman kedua saya juga bekerja sangat keras dan membunuh banyak anggota keluarga Ye. Saya harap Anda bisa diberi hukuman yang lebih ringan. Jennifer membuka mulutnya untuk memohon kepada Tiberius. Dev mengajak Scarlett dan yang lainnya ke samping dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah urusan rumah tangga keluarga Seng, jadi dia tidak perlu terlibat. Namun, Dev tahu bahwa Timothy tidak ingin membunuh Tiberius, tetapi sulit untuk mengikuti instruksi semua orang di keluarga Seng. Yang dia butuhkan sekarang adalah seseorang yang membela dan menjadi perantara bagi Tiberius. Tuan, meskipun Tuan kedua melakukan kesalahan, kejahatannya tidak dapat dihukum mati. Saya harap Anda berpikir dua kali. Benson Long juga meminta belas kasihan. Kali ini, Timothy merasa percaya diri, jadi dia melihat ke arah Tiberius dan berkata, Tiberius, tidak peduli apa titik awalmu, kamu secara tidak langsung telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Seng kita. Meski hukuman mati bisa dihindari, kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Anda bisa turun dulu. Bagaimana cara menghukum Anda akan diputuskan setelah berdiskusi. Ketika Tiberius mendengar ini, dia bersujud berulang kali, setidaknya dia tidak harus mati. Setelah Tiberius dibawa pergi, Timothy memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami mungkin sudah hancur. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Chen datang ke sini tiba-tiba. Timothy tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba datang mengunjungi keluarga Seng saat ini. Dev tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah tentang lembah roh darah. Mendengar lembah roh darah telah dibantai, Timothy tiba dan terkejut. Tuan Chen, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua orang untuk membantai lembah roh darah. Terlebih lagi, menurut bimbingan binatang roh badak, aura terakhir lembah roh darah ada di arah ini, tapi aura keluarga Seng kami tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah roh darah. Kami dan keluarga Ye tidak perlu melakukan ini.
Selain itu, selama periode ini, keluarga Ye telah merencanakan keluarga Seng kami untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, dan mereka tidak punya energi untuk melakukannya. Timothy sangat bingung bagaimana binatang badak bisa membawa Dev ke arah ini. Tuan Seng, apakah tidak ada kekuatan lain ke arah ini selain Fan Cheng dan Ye Cheng? Saya mendengar bahwa ada 5 sekte besar lainnya, kata Dev. Setelah 2 kota kami, lebih jauh ke depan adalah wilayah 5 sekte besar. 5 sekte besar membangun basis mereka sesuai dengan arahan 5 elemen dan diagram. Namun, setelah melewati 5 sekte besar, tidak ada kekuatan lain. Jika Anda ingin menghadapi kekuatan 5 sekte, Anda harus keluar dari kawasan Gunung Iblis Surgawi. Saya khawatir Anda harus berjalan ribuan mil. Saya kira itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan di luar kawasan Gunung Iblis Surgawi. Kata Timothy. Apakah ini kejahatan dari 5 sekte besar ini? Dev sedikit mengernyit. Lembah roh darah kami berhubungan dengan 5 sekte besar ini dan tidak memiliki keluhan. Mengapa mereka melakukan ini? Seymour tidak mengerti bahwa mereka tidak memiliki keluhan dengan 5 sekte besar, tapi kenapa 5 sekte besar melakukan ini? Tuan Chen, saya berteman dengan 5 sekte besar. Biarkan saya pergi dan melihat-lihat bersama Anda. 5 sekte besar sering membeli jimat dari kami. Formasi 5 elemen tempat 5 sekte utama mereka ditempatkan didirikan dengan bantuan nenek moyang dari keluarga Seng kami saat itu. Kata Timothy. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, itu benar-benar merepotkan Tuan Seng. Dev tidak ingin memulai konflik dengan 5 sekte besar. Jika 5 sekte besar tidak melakukan ini, dan mereka berdebat dengannya seperti ini, konflik mungkin akan terjadi. Akan jauh lebih baik jika Timothy berada di tengah. Tetapi jika itu dilakukan oleh 5 sekte besar, tidak peduli apa yang mampu dilakukan oleh 5 sekte besar, Dev harus berkonflik dengan mereka. Tuan Chen menyelamatkan keluarga Seng kami dari bahaya. Jangan bicarakan hal itu. Bahkan jika Tuan Chen meminta keluarga Seng kita untuk berjuang keras, keluarga Seng kita tidak akan pernah mundur. Sekarang sudah larut. Tuan Chen lebih baik menginap di sini selama 1 malam. Kita akan berangkat besok pagi. Timothy sangat berterima kasih kepada Dev. Dev mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saya akan menggunakan waktu malam saya untuk membantu Tuan Seng menulis beberapa rahasia formasi. Saya harap ini dapat membantu keluarga Seng. Dev tahu bahwa Tiberius telah mendedikasikan banyak rahasia pembentukan keluarga Seng untuk keluarga Ye. Sekarang pemahaman Dev tentang formasi jelas berada di luar jangkauan keluarga Seng, jadi Dev ingin menulis beberapa rahasia formasi untuk membantu keluarga Seng. Ketika Timothy mendengar ini, dia segera berlutut di hadapan Dev, terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Timothy bersujud berulang kali. Tuan Seng, jangan sopan. Dev membantu Timothy berdiri. Pada saat ini, Helena datang dengan makhluk roh badak di pelukannya. Awalnya, Helena membawa makhluk roh badak itu untuk bermain. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, jadi dia memasuki Fan Cheng dan bertanya tentang keluarga Seng. Timothy menenangkan Dev dan yang lainnya. Karena pertempuran sengit, Scarlet tidak meminta Dev untuk meningkatkan garis keturunannya dan beristirahat lebih awal. Helena memeluk binatang badak roh itu dan tidak mendatangi Dev. Dev mengalami momen relaksasi yang langka malam ini. Dev, yang tidak melakukan apa-apa, mulai menyempurnakan mutiara roh api untuk meningkatkan kekuatan elemen api. Mutiara roh api perlahan mulai menghilang di bawah penyerapan Dev, dan kemudian Dev mendesak bintang sumber api untuk terus menyerapnya. Di ruang asal Dev, bintang asal sedikit bergetar. Bintang sumber api Dev semakin terang, dan perlahan mengembang, dan tampaknya ada semacam aura yang berhubungan erat antara bintang sumber. Bisakah aura asli yang berbeda diintegrasikan? Dev juga merasakan hubungan antara bintang aslinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkinkah karena aura batu pengolah langit yang memberi Dev hubungan antara bintang aslinya? Saat mutiara roh api perlahan diserap dan menghilang, bintang sumber api Dev langsung menerobos belenggu. Ledakan. Aura asal meletus, dan bintang asal api di ruang asal Dev langsung meroket, menjadi lebih besar dari bintang asal lainnya. Dan bintang sumber api menjadi lebih terang. Dev sedikit terkejut saat melihat ini, dia tidak menyangka bintang sumber ini bisa ditingkatkan. Sepertinya mutiara roh api ini benar-benar bagus. Jika saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak, saya hanya tidak tahu berapa banyak mutiara roh api yang dimiliki iblis api. Dev sedang berpikir dalam hatinya. Kemudian Dev mengeluarkan batu pengolah langit dari cincin penyimpanan.
Saat ini, batu penambalnya berwarna abu-abu kecoklatan, tanpa kilau apapun, seperti batu biasa, tanpa aura. Batu pengolah langit disedot hingga kering oleh Dev, yang mengangkat alam Dev dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama ke tingkat kedua. Dev melihat batu pengolah langit di tangannya, berpikir untuk memasukkan semua kekuatan asli di tubuhnya ke dalam batu pengolah langit untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi. Karena jenis bintang asal ini terhubung, maka kekuatan asal jenis ini juga harus dapat diintegrasikan. Tepat ketika Dev hendak melakukan percobaan, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Dev bertanya-tanya, siapa yang datang ke kamarnya selarut ini? Mungkinkah itu Helena dan Scarlett? Dev ingin istirahat malam, tapi dia tidak ingin kedua orang itu menyiksanya lagi. Pintu terbuka, dan ternyata Jennifer sedang membawa makan malam mie panas. Tuan Chen, saya melihat hari sudah sangat larut dan lampu di kamar Anda masih menyala, jadi saya membuatkan Anda makanan ringan tengah malam jika Anda lapar, kata Jennifer. Jennifer mengenakan piyama tembus pandang, dan di bawah sinar bulan, sosok anggunnya terlihat jelas. Dev baru saja mengangkat kepalanya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia tahu mengapa Jennifer datang ke sini. Dia sekarang adalah seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika dia tidak makan, dia tidak akan lapar. Alasan Jennifer sama sekali tidak valid. Tapi karena Jennifer baik hati, Dev tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Nona Seng. Jennifer meletakkan mie di atas meja, melihat batu di tangan Dev, dan berpindah. Apa ini? Itu batu yang sangat biasa. Jika Tuan Chen menyukai batu, Gunung Iblis Surgawi memiliki semua jenis batu. Jennifer dengan sengaja mendekatkan tubuhnya ke Dev dan langsung menekan Dev. Ini adalah batu pengolah langit, yang diperoleh dari kolam suci keluarga Ye. Kata Dev langsung. Batu pengolah langit. Mungkinkah batu ini digunakan untuk mengolah langit? Apakah dewa menggunakannya untuk mengolah langit? Ketika Jennifer mendengar ini, dia langsung tertarik. Dev tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu benar, tapi batu ini bukanlah batu biasa. Saat Dev berbicara, dia mengarahkan aura asli di tubuhnya menuju batu pengolah langit. Asal mula api, asal mula guntur dan kilat, asal mula ilusi. Ketika Dev memasukkan berbagai sumber kekuatan ke dalam batu pengolah langit mulai bergetar, dan kemudian memancarkan cahaya. Aura aneh mulai muncul perlahan, dan aura itu sebenarnya sama dengan aura yang ada di awal batu pengolah langit. Dev sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Dev tiba-tiba mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua karena aura aneh ini. Jika berbagai kekuatan sumber dapat diintegrasikan ke dalam aura semacam ini, Dev dapat menggunakan kekuatan sumber tersebut untuk berlatih dan meningkatkan wilayahnya. Tepat ketika Dev hendak menggunakan aura di batu pengolah langit untuk berlatih, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Binatang penelan langit bergegas dari cincin penyimpanan Dev dan memakannya dalam satu gigitan. Dasar binatang kecil, keluarkan. Dev terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi setelah binatang penelan langit menelan batu pengolah langit, dia berlari kembali. Ah, apa itu? Menakutkan sekali. Ketika Jennifer melihat binatang yang menelan langit, dia terkejut dan buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev tampak tak berdaya dan dengan lembut menghibur Jennifer. Tapi Jennifer tiba-tiba melemparkan Dev ke tempat tidur. Nona Seng, jangan, Dev awalnya hanya ingin istirahat malam, tapi... Bersambung.